Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kehidupan kami, berkenanlah mengutus putramu mendatangi kami sebagai cahaya kehidupan. Semoga kejahatan dan kesombongan kami tersingkir berkat kebaikan hatimu dan belas kasihmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang setiap hari kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali setiap hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, semakin mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut.
Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita ini hanyalah seorang hamba. Hari ini kita ingin merenungkan relasi antara Tuhan dan hamba. Hal ini penting karena dalam Injil diungkapkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seperti Tuhan yang sedang pergi dan kita ini hanyalah hamba. Sang Tuhan punya kebebasan mau pergi kemanapun, dan Dia bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Dan hamba yang baik adalah hamba yang selalu rajin, selalu bersih, rapi, kebun juga terawat dengan baik, selalu berjaga-jaga untuk menanti kedatangan tuannya, kendati sang tuan sedang pergi atau tidak ada di tempat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada di sekitar kita. Padahal Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, dan Ia selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup manusia. Dia selalu melihat kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada pepatah Jawa kuno yang mungkin patut kita bisa renungkan. Gusti boten sare. Demikian pepatah Jawa yang berarti Tuhan selalu lihat apa yang terjadi dengan kita. Namun kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Kita tetap berbuat dosa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup di zaman sekarang, seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih karena kita walaupun penuh dengan noda dosa, walaupun kita tidak layak di hadapan Tuhan, namun Tuhan memilih kita untuk menjadi murid-muridnya atau dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya. Maka karena kita telah diangkat dari jurang dosa dan diangkat untuk menjadi hamba murid Tuhan, maka hendaklah panggilan hidup dan karya kita mencerminkan kehidupan sebagai murid-murid atau hamba-hamba dari Yesus Kristus. Kalaupun kemudian dalam seluruh kehidupan kita mampu melakukan berbagai hal yang luar biasa, maka itu terjadi hanya karena kemurahan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Tanpa Tuhan, tanpa perjalanan kita bersama dengan Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan sebagai yang punya kehidupan telah memberikan kehidupan kepada kita secara cuma-cuma untuk kita isi dan kita pergunakan demi untuk kebahagiaan hidup kita dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka marilah kita pergunakan seluruh hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita jadikan hidup kita sebagai berkat bagi sama dan demi untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Semoga pada akhirnya kita pun telah menyelesaikan segala tugas panggilan dan pelayanan kita di dunia ini, sehingga pada akhirnya kita layak disebut sebagai seorang hamba yang berbahagia, yang layak untuk masuk hidup berbahagia
bersama dengan tuannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba-hamba Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita hidup sebagai seorang hamba. Kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba. Maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengantar kita untuk menyadari bahwa kita ini hanyalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.